Karena azan panggilan kepada kaum muslimin, bukan memanggil Allah. Sehingga kalau ada orang yang nggak ngerti agama tapi dia bikin konten dan komen bahwa Allah itu tidak tuli, ini menjadi bukti bahwa dia bukan referensi lagi, udah cacat secara ilmiah. Lebih Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali nilai jihad, bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda. Alhamdulillah. Dan biar nggak ada lagi missing link ya dari kita dengan Islam kita, antara kita dengan Islam kita, karena di antara anak-anak muda sekarang mungkin banyak missing link tentang Islam kita, sehingga karena ada missing link historis itu akhirnya kita mudah terpengaruh dengan statement-statement orang yang bahkan nggak ngerti tentang Islam, yang dia tidak membuat sebuah konten kecuali hanya untuk membuat keramaian dan keriuhan, atau justru untuk membuat syubhat. Kalau dalam istilah dakwah itu, syubhat itu keraguan-raguan dan kebingungan dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga halaqah-halaqah ilmu, masjid-masjid punya tanggung jawab untuk menyambungkan link tersebut, untuk meluruskan persepsi itu dimulai dari sejarah. Karena nggak bisa dilepaskan dari asal usulnya. Ternyata azan itu dalam pendapat jumhur atau mayoritas ulama mulai diterapkan atau disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Sebelum tahun pertama Hijriyah atau sebelum ada azan dengan teksnya, maka kesepakatan kaum muslimin kalau mau sholat itu adalah dengan memanggil as-sholatu jami'ah. Kita suka mendengar istilah ini kalau lagi taraweh. As-sholatu jami'ah yarhamkumullah, gitu kan ya. Atau yang udah umroh pasti kangen dengan irama itu gitu. As-sholatu alal amwati yarhamkumullah, gitu ya. Wah, bangun sholat jenazah, habis sholat fardu di Mekah, Madinah. Nah, kalau di Indonesia pas taraweh, as-sholatu jami'ah yarhamkumullah, akhirnya bangun sholat taraweh. Nah, itu kalimat yang ada asal usulnya juga. Jadi nggak salah kalau misalnya masjid menggunakan panggilan oleh Bilal, yuk kita sholat taraweh berjamaah, yaitu dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Arti as-sholatu jami'ah, yuk sholat berjamaah. Siapa yang ditunjuk? Bilal. Rasulullah SAW menunjuk Bilal, muazzin pertama. Sebelum nanti Nabi punya 4 muazzin. Tapi yang pertama sekali ditunjuk adalah Bilal. Kenapa Bilal? Karena Bilal suaranya paling lantang tapi nggak ngeganggu. Ini perlu utuh nih. Bukan suara paling lantang dan tidak mengganggu. Karena ada yang suaranya lantang mengganggu. Ada yang suaranya indah tapi nggak lantang, nggak ada yang dengar ya. Nah, Bilal udahlah lantang, nggak mengganggu, karena lantangnya Bilal itu lantang yang penuh dengan estetik, artistik, suaranya berirama gitu walaupun lantang. Karena sekarang kita juga kalau mau dibikin lantang berirama agak susah nih. Makanya memang perlu belajar azan supaya tidak mengganggu orang lain, justru terdengar sejauh mungkin, tapi tidak mengganggu. Yang jadi masalah itu sebetulnya bukan masalah volumenya, tapi emang kadang ada azan yang memang kita sebagai orang yang sering ke masjid pun ngerasa kayak pengen ngegantiin gitu. Pak, boleh nggak saya aja gitu. Ada yang kayak gitu kan. Atau lebih parah lagi kadang-kadang imam. Saya kan sering saya cerita lagi sholat di mall karena saya nggak pakai baju yang katanya baju ustadz. Akhirnya kan nggak ada yang tahu ustadz. Jadi nggak ada yang dorong-dorong, masa saya pura-pura kedorong ya? Akhirnya orang lain jadi imam, ya udahlah nggak apa-apa. Saya pernah yang lebih lucu lagi tuh di sebuah basement hotel. Waktu itu saya lagi ada tamu Ustadz Felix. Ada Ustadz Felix, ada Ustadz Umar waktu itu kalau nggak salah. Di sebuah di ballroom, bukan ballroom, basement hotel ada musolanya. Terus waktu itu ada acara wedding di hotel teh. Nah, pas waktu maghrib, orang-orang yang mau ikut acara wedding sholat maghrib kan di basementnya. Saya udah di depan bareng Ustadz Felix. Begitu iqamat, saya mau Ustadz Felix dorong-dorongan dong, kan nggak mungkin saya maju ya. Ustadz, antum aja. Tiba-tiba ada yang nyelonong duluan.
Terus kita kayak noleh-noleh, oh ya udahlah, kayaknya nih lebih pro nih kayaknya nih. Pas dia takbir, saya udah langsung feeling, takbir aja udah gini gimana Al-Fatihah nih. Karena udah sering ikut musabaqah punya feeling ya, wah ini takbirnya nih kayaknya bermasalah nih. Pas baca Al-Fatihah kita aduh, begitu selesai sholat, antum sih terlalu ikhlas, antum sih terlalu tawadu. Akhirnya kita kayak ngerasa mau ngegantiin si imamnya. Dan itu juga terjadi sama muazin kadang-kadang. Kita pengen seorang muazin yang suaranya seperti Bilal. Makanya istilah lain dari muazin itu kalau di Indonesia Bilal. Kita pengen muazin seperti Bilal. Apa? Ya karena Nabi memilih Bilal suaranya lantang tapi merdu. Suara lantang tapi indah. Pernah dengar orang Afrika nyanyi? Yang nyanyinya tuh yang reggae tapi tauhid itu benar nggak sih tuh? Katanya kan itu lagu Islam, saya juga nggak ngerti, takutnya hoax lagi ya. Yang jelas orang Afrika kan banyak yang suaranya bagus-bagus tapi lantang. Nah Bilal kurang lebih emang karena dia orang Afrika, suaranya emang orang Afrika itu lantang dan emang iramanya merdu. Sekarang kalau cari di YouTube, Qori Afrika itu banyak yang bagus-bagus tuh. Yang ngajinya kayak syekh-syekh dari Mesir, baca Ad-Duha satu nafas. Bukan Ad-Duha, bukan dari Wadduha sampai selesai gitu. Satu nafas gitu. Kalau Ad-Duha doang saya juga bisa. Kalau di Indonesia yang legend banget dulu Haji Muammar ZA Al-Fatihah satu nafas. Tapi bukan Alhamdulillahirabbil alamin amin, bukan. Al-Fatihahnya qori. Dari mulai bismillah dengan mujawwad yang pelan-pelan sampai waladhdallin. Saya ini kayaknya kalau saya tuh 4 kali bernafas tuh. Beliau Haji Muammar ZA itu 1 kali nafas. Di Afrika juga ada, di Mesir apalagi udah banyak. Nah kita pengen belajar dari sejarah ini. Oh ternyata dari sejarahnya juga Nabi memilih Bilal dengan alasan-alasan tadi. Sehingga yang perlu diperbaiki dari masjid-masjid kita di Indonesia adalah, adakah Bilal? Apakah kita sudah mengikuti Bilal? Itunya yang kita perlu perbaiki. Sehingga dilakukanlah pelatihan azan supaya semakin banyak kader-kader Bilal millennials. Ada istilah baru nih. Muncul kader-kader Bilal atau muazin millennials. Anak-anak muda azannya layaknya Bilal bin Rabah. Tapi waktu itu masih panggilannya As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Orang datang ke masjid. Di mana manggilnya? Di atas atap rumah orang. Karena dulu Nabawi belum ada menara. Akhirnya Bilal mengumandangkan kalimat as-salatu jami'ah di atas atap rumah orang yang paling dekat dengan masjid. Kenapa kok di atas? Supaya terdengar sampai ke pinggir kota Madinah. Karena azan panggilan kepada kaum muslimin, bukan memanggil Allah. Sehingga kalau ada orang yang nggak ngerti agama tapi dia bikin konten dan komen bahwa Allah itu tidak tuli, ini menjadi bukti bahwa dia bukan referensi lagi, udah cacat secara ilmiah. Sampai kapanpun dia nggak bisa lagi jadi referensi tentang keislaman kita. Udah cacat secara ilmiah. Karena dia nggak paham setingkat masalah azan aja salah. Gimana nanti fikih yang lebih rumit. Karena dia ngerasa bahwa azan itu memanggil Allah. Padahal kalau memanggil Allah itu istighosah. Itu memanggil Allah. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ketika kalian beristighosah, memanggil Allah, meminta pertolongan Allah, Allah menjawab, aku akan mengijabah panggilan kalian. Aku kirimkan 1000 malaikat yang datang berangsur-angsur. Itu namanya manggil Allah. Bahasa Arabnya istighosah. Adakah istighosah di Indonesia? Ada. Ya Allah. Boleh kencang? Boleh. Boleh pelan? Boleh. Tergantung konteks. Kalau sendiri ya pelan aja. Ya Allah. Kenapa pelan? Tadi surat Maryam. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً
nidaan khafiyya. Ketika Zakaria memanggil Robnya, nada Rabbah, memanggil Robnya dengan panggilan dengan suara yang lirih. Saking lirihnya istrinya aja nggak dengar. Ya, itu namanya nidaan khafiyya, suara lirih. Tapi boleh juga dengan suara kencang, boleh selama konteksnya pas. Seperti sholat istisqa, seperti sholat gerhana. Bukankah kita membaca ayat dan takbirnya dengan suara yang kencang? Nah, artinya azan bukan memanggil Allah. Azan panggilan Allah yang dilantunkan oleh muazzin atau Bilal, yang dipanggil adalah kaum muslimin. Dan bukan hanya kaum muslimin, nanti kita baca lagi, ada literasinya tentang ini. Sehingga Bilal berdiri di atas atap rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. As-salatu jami'ah. Gak lama kemudian suatu malam seorang sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid melihat seorang laki-laki nenteng lonceng. Lagi bawa lonceng. Sama Abdullah dipanggil. Ala rijlik ya Abdullah. Sebentar, saya pengen ngobrol, kata Abdullah bin Zaid. Ada apa? Apakah kamu menjual lonceng itu untuk saya? Laki-laki itu menjawab, untuk apa kamu membeli lonceng ini? Kata Abdullah, saya akan pakai itu untuk memanggil orang datang ke masjid sholat berjamaah. Lalu laki-laki itu mengatakan, mau gak aku ajarin sesuatu yang lebih baik daripada suara lonceng ini? Kemudian Abdullah mengatakan, mau, apa itu? Diajarkanlah teks azan oleh laki-laki tersebut kepada Abdullah di dalam mimpi. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Diajarkan teks azan. Walaupun berbeda pendapat di antara ulama, ada yang 2, ada yang 4. Takbirnya, kemudian syahadat dan seterusnya. Tetapi intinya adalah teksnya seperti itu. Ketika bangkit dari tidurnya, datang sholat subuh ke masjid, Abdullah bin Zaid menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah. Maka Nabi mengomentari mimpi itu dengan kalimat, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Maka ajarkanlah apa yang kamu hafal dari kalimat azan itu kepada Bilal. Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi diajarkannya ke siapa? Tetap Bilal. Dan Abdullah bin Zaid gak bilang, kan Rasul saya yang mimpi. Kok diajarin ke dia? Bukannya saya yang perform? Kan ini liriknya saya yang dapat, saya yang perform dong. Enggak, disitulah para sahabat berlapang dada. Dan Allah memilih siapapun di antara hambanya untuk diberikan ilham yang baik. Padahal Allah kalau mau sangat layak kalau diberikan teks ini kepada Rasulullah langsung. Tetapi kenapa lewat Abdullah bin Zaid? Supaya semua sahabat itu punya rasa memiliki terhadap ibadah sholat dengan azannya. Bukan hanya dari Rasul, tapi dari kami kaum muslimin. Lalu Umar juga ternyata mimpi yang sama, cuman telat ngomongnya. Bukan ngaku-ngaku ya, Umar udah orang mimpi kamu juga sama. Enggak. Sahabat enggak ada yang sejur'ah itu, tidak ada yang seaib itu. Umar juga mimpi dengan mimpi yang sama. Umar ini memang orang yang sering banget dikasih ilham sama Allah. Bukan itu doang, udah banyak lah ilham-ilham yang keren yang Allah berikan kepada Umar. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memimpi dengan mimpi yang sama. Maka kemudian semakin meyakinkan para sahabat bahwa itu bukan cuma bunga tidur, tapi itu ilham dari Allah. Apalagi udah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkanlah kepada Bilal. Sejak itulah azan kemudian disampaikan atau disuarakan dengan suara kalimat tauhid. Itu asal usul azan. Sehingga tidak bisa diganti, tidak bisa nggak bisa diubah, nggak bisa ditambah kurangkan. Maka seperti itulah azan sejatinya sejak awal. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan apa itu azan dalam konteks Islam. Kata ulama, al-azan huwa ta'abbudu lillahi bil i'lam bidukhuli waqtis salati bi dzikrin makhsus. Azan itu adalah ibadah kepada Allah. Azan itu sendiri adalah ta'abbud, ibadah. Jadi ya, azan itu bukan profesi. Azan itu bukan kerjaan. Azan itu bukan sebuah rutinitas. Tapi azan itu adalah at-ta'abbud lillah,
ibadah yang dilakukan kepada Allah dengan cara i'lam, mengumumkan dukhul waktu sholat, mengumumkan masuknya waktu sholat bidzikrin maksus, dengan teks-teks yang sudah dijelaskan secara khusus. Itu definisi azan. Jadi kalau sekarang kita jadi tahu, oh azan itu ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah yang kedudukannya sangat tinggi di mata Allah, sampai disandingkan dengan shaf awal. Jadi orang kalau mau dapat kebaikan dalam satu sholat berjamaah, di antara kebaikan yang banyak itu adalah azan dan shaf awal. Dan dia termasuk ibadah yang luar biasa. Sehingga karena dia ibadah, maka sebelum kita azan, luruskan niat kita. Saya pengen beribadah. Apa ibadahnya? Azan. Kalau tidak ada orang yang ditunjuk untuk azan, maka berlomba-lombalah. Kalau kalian mau berlomba-lomba dengan cara membuat undian, buatlah undian agar punya kesempatan mengumandangkan azan, karena dia ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca hikmatu masyru'iyatil azan. Apa hikmah disyariatkannya azan? Apa hikmah disyariatkan azan? Yang pertama, kata ulama, lil azan hukmun azimah ahammuha. Azan itu punya hikamun azimah ahammuha. Azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid. Deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid. Deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat tauhid, yaitu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah tua. Kalimat syahadat, tauhid. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, Seljuk, Ertugrul, Ottoman, ya. Kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera satu kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazzin adalah deklarator tauhid. Kita kenal salah satu di antara orang yang berjasa bagi bangsa kita, yaitu Bung Karno, deklarator dan seorang proklamator tentang negara Indonesia yang merdeka. Ya, kurang keren apa itu? Itu keren banget. Itu penting banget. Itu kedudukan yang istimewa. Itu peran yang sangat istimewa. Tapi di atas itu ada yang lebih keren. Deklarator tauhid, yaitu para muazzin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazzin itu, tugas seorang muazzin sekeren itu. Dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua, di antara hikamun azimah ahammuha, ya, di antara hikmah azan, yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar dar Islam. Sebuah syiar. Sebuah syiar itu apa ya? Sebuah pengumuman, sebuah simbol, sebuah
apa istilahnya ya? Ya kayak pengumuman announcement bahwa Darul Islam, bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Sehingga kalau kita menjadikan negara Eropa sebagai benchmark kita dalam aturan azan, itu rasanya enggak apple to apple. Karena negara Eropa bukan negeri mayoritas kaum muslimin. Wajar kalau mereka azannya enggak kedengaran. Yang paling kita enggak enak kalau misalnya pergi misalnya ke Jepang, ke Korea, enggak kedengaran tuh suara azan. Jadi kangen ya, seminggu misalnya di luar negeri itu kayak kangen suara azan yang saut-sautan dari satu masjid ke masjid yang lain selama suaranya indah. Karena azan itu adalah izharu sya'air, menampakkan sebuah syiar, menampakkan sebuah pengumuman, wat ta'rif dan sebuah pengakuan bahwa Darul Islam, bahwa negeri ini negeri kaum muslimin. Tapi kan ada saudara kita yang non muslim, ya kalau suara azannya indah nggak akan mengganggu. Mereka juga punya hak kok untuk membunyikan lonceng mereka di hari Minggu kan? Gak ada yang melarang. Mereka juga punya hak untuk membunyikan suara trompet, tapi bukan di Indonesia. Kebenaran di Indonesia kita tidak masuk agama Yahudi yang diakui kalau nggak salah ya. Mungkin itu di negeri yang lain, di Eropa atau di mana. Tapi di Indonesia trompet, lonceng, menyalakan api, atau mungkin ada senandung-senandung puji-pujian dari saudara-saudara kita yang menganut agama yang berbeda, nggak kita larang. Tetapi kita harus paham kenapa kita azan. Ini bukan dalam konteks kita mengenyampingkan orang lain ya, atau pengen mendominasi, bukan. Orang Islam harus tahu kalian tuh tinggal di negeri kaum muslimin dan bersyukurlah atas nikmat itu. Sehingga azan mengingatkan kita bahwa kita tuh masih ada di sini loh. Kalau azan udah nggak terdengar, berarti kaum muslimin udah nggak dianggap ada di situ. Kalau azan nggak terdengar, berarti kaum muslimin dianggap nggak ada di situ, nggak eksis kalau bahasa sederhananya. Eksistensi kaum muslimin salah satunya diizharkan, ditampakkan dengan azan, kata ulama. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar, eksistensi, wat ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Jadi buat saya kesantunan itu adalah suara yang indah. Saya pernah lagi futur ya, lagi males gitu, lagi males ke masjid. Dan ada alasan, lagi safar, waktu itu di Dubai. Lagi nginep di hotel di Dubai, kan ada alasan saya kan safar. Jadi bisa di jamak kasar tanpa harus ke masjid. Pas lagi futur, lagi lemah kayak gitu, tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid di dekat hotel tuh, suaranya kayak nyindir banget gitu. Kamu nggak kangen sama masjid? Kamu nggak kangen sama Allah? Kamu nggak kangen datang ke rumah Allah? Kayak ngomong kayak gitu, azannya tuh mendayu-dayunya tuh kayak nyindir. Sehingga walaupun saya ngerasa lagi safar, saya punya uzur syar'i, saya kebetulan juga lagi malas, itu langsung tergerak, wudhu, berangkat. Kenapa? Karena azannya itu memang azan syiar. Azan yang menampakkan kemuliaan Islam. Jangan azan arogan. Mana azan arogan? Asal kenceng. Ini bukan arogan, ini syiar. Syiar itu kemuliaan Islam itu tampakkan lewat suara azan. Vokalisnya itu harus yang keren. Masa Tomorrowland vokalisnya keren-keren tapi giliran azan jelek ya? Kenapa yang acara-acara konser vokalisnya baru dia kasih semacam pembukaan aja orang udah senang, udah pengen joget, udah pengen ngikutin lagunya. Datang Coldplay konser di Singapura, orang dari Indonesia pergi ke Singapura pengen dengar konsernya Coldplay misalnya. Nggak tahu sekarang siapa yang lagi ngehit. Giliran azan kesannya arogan banget gitu, kayak orang lagi marah. Apalagi dalam konteks ketika azan jadi kontroversi, lalu berlomba-lomba orang azan dengan azannya marah. Jangan marah ketika azan. Sampaikan kalimat tauhid di dalam azan, lalu syiar kaum muslimin di dalam azan. Betapa mulia dan indahnya Islam. Panggilannya aja indah. Panggilan sholatnya aja indah. Tampilkan itu. Sekarang banyak di YouTube non-muslim membandingkan suara-suara panggilan ibadah di antara umat pemeluk umat beragama di dunia. Dia dengerin suara Yahudi, na na na